Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran cerdas tangkas kelas 4, tema 4 subtema 3. Jadi materi-materinya ini sudah saya rangkumkan, silahkan disimak sampai akhir supaya bisa jelas. Ini yang pertama, bentuk eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi lahan. Eksploitasi lahan adalah pemanfaatan lahan yang tidak memperdulikan kemampuan dari lahan itu. Jadi cara penggunaannya itu secara berlebihan. Contohnya ini. Jadi misalnya ini ada hutan dieksploitasi, yaitu pohon-pohonnya ditebangi secara besar-besaran. Kemudian ini bahan tambang juga seperti itu, diambil secara berlebihan sampai cekung seperti ini. Jadi yang namanya eksploitasi itu pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Dampaknya yang pertama, hilangnya berbagai flora dan fauna. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, kekurangan sumber air. Jadi kalau seperti ini otomatis kekurangan sumber air. Yang keempat, munculnya wabah penyakit dan kelaparan. Bentuk eksploitasi sumber daya alam berikutnya yaitu eksploitasi sumber daya air. Penggunaan air yang terus-menerus dan berlebihan. Jadi eksploitasi sumber daya air berarti penggunaan air yang terus-menerus dan berlebihan. Penyebabnya yang pertama, penggunaan air yang kurang bijaksana. Ini contohnya, krannya nyala saat mandi tetap dinyalakan. Yang kedua, jumlah penduduk yang terus meningkat. Karena meningkat, jadi sumber daya airnya juga akan berkurang. Berkurangnya area hutan, ini seperti dieksploitasi lahan tadi. Yang keempat, bertambahnya kebutuhan irigasi untuk persawahan. Jadi, untuk irigasi sawah itu semakin banyak, akhirnya air untuk makan, minum, dan cuci itu semakin berkurang. Berikutnya, eksploitasi hewan dan tumbuhan bisa menyebabkan kepunahan dan kerusakan jika melakukan eksploitasi ini. Eksploitasi pesisir laut, contohnya penebangan liar tumbuhan bakau, pencemaran udara, ini disebabkan oleh aktivitas industri, pabrik-pabrik, transportasi. Ini dari gas asap buangnya, pembakaran sampah, dan pembukaan lahan. Jadi pembukaan lahan itu biasanya kalau pada lahan gambut itu dibakar sehingga menimbulkan pencemaran udara. Kemudian sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin seperti ini. Jadi simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Maknanya, makna sila ketiga yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta damai dan persatuan. Yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Ini jadi makna sila ketiga ini ada tiga ini, yaitu NKRI, cinta damai dan persatuan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian menggambar bentuk prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama, perspektif, yaitu gambar disesuaikan dengan keadaan aslinya. Jadi gambar dengan aslinya itu harus disesuaikan. Yang kedua, proporsi, maksudnya kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk. Jadi seumpama menggambar manusia seperti itu, jadi tangan, kaki, badannya itu harus seimbang dan sebanding. Jadi harus proporsional. Yang C, komposisi, letak objek gambarnya. Yang D, gelap terang, jadi gambar yang terkena cahaya terang.
tidak terkena cahaya menjadi gelap. Jadi biasanya ini dalam bentuk arsiran, jadi ada kesan gelap terangnya. Jadi kalau yang dari kiri, seumpama hadap ke selatan itu kalau pagi yang terang, sedangkan yang barat itu adalah yang gelap. Yang kelima, bayang-bayang atau shadow. Ini supaya ada kesan tiga dimensinya. Mengolah sampah, reuse, ini menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Ini contohnya, ini tempat minum atau gelas minum ini dijadikan tempat pensil. Jadi reuse, reuse itu menggunakan kembali. Jadi misalnya lagi botol aqua itu digunakan lagi untuk tempat minum. Berikutnya reduce, ini mengurangi. Berarti kalau reduce ini berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Misalnya ini belanja menggunakan tas bawa sendiri. Jadi mengurangi penggunaan kantong plastik dengan cara membawa tas belanjaan dari rumah. Ini berarti juga mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah recycle. Ini mengolah kembali atau daur ulang menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Nah, ini contohnya ini. Contohnya lagi, botol minuman itu digunakan bunga-bungaan yang dipajang di jendela itu juga bisa recycle. Jadi banyak macam. Jadi ada tiga ini cara mengolah sampah, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Kembali ke sila ketiga, yaitu sikap yang mencerminkan sila ketiga. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang keempat, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Yang kelima, memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Yang keenam, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini saya menyoroti yang nomor satu ini, bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi lebih bangga dengan produk hasil karya Indonesia, misalnya batik dan lain-lain. Jadi itu salah satu bukti atau sikap yang sudah mencerminkan sila ketiga Pancasila. Cukup sekian penjelasan dari saya tema 4 subtema 3. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.